Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi tentang rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dalam satu periode jenjang pendidikan. Menurut pandangan lama atau pandangan tradisional, kurikulum adalah sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh oleh siswa untuk memperoleh sebuah ijazah. Dalam pengertian tradisional ini juga memiliki beberapa implikasi, yaitu kurikulum terdiri dari sejumlah mata pelajaran yang pada hakikatnya adalah sejumlah pengalaman nenek moyang yang dipilih, dianalisis dan disusun secara sistematis dan logis. Penyampaian materi pembelajaran kepada siswa akan membentuk mereka menjadi manusia yang mempunyai kecerdasan berpikir. Jadi, ketika seorang pendidik menyampaikan materi kepada siswa, maka siswa akan lebih banyak lagi mendapatkan pengetahuan dan siswa akan menjadi lebih cerdas lagi. Tujuan mempelajari mata pembelajaran adalah untuk memperoleh sebuah ijazah. Ijazah diposisikan sebagai tujuan sehingga dalam menguasai pembelajaran berarti siswa sudah mencapai tujuannya. Dalam sistem penyampaian pembelajaran, gurulah yang harus aktif dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa dapat mencapai tujuannya dengan baik. Beberapa pandangan tentang kurikulum. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu program yang terencana. Dikatakan sebagai program yang terencana karena kurikulum bukan hanya terdiri dari komponen tertulis saja bagi pembelajaran, melainkan sesuatu yang fungsional, yang beroperasi dalam kelas, yang dapat memberi pedoman dan dapat mengatur lingkungan dan kegiatan yang berlangsung dalam kelas. Yang kedua, kurikulum sebagai hasil belajar yang diharapkan. Kurikulum seharusnya tidak dipandang sebagai aktivitas saja, tetapi harus juga difokuskan secara langsung pada berbagai hasil. Dengan demikian, tujuan pembelajaran tidak lagi dirumuskan dalam retorika global, misalnya siswa memiliki apresiasi terhadap warisan budaya, tetapi juga dirumuskan dalam serangkaian hasil belajar yang tersusun dengan baik. Yang kedua, kurikulum sebagai pengalaman belajar, di mana kurikulum bukan hanya terdiri dari mata pelajaran saja, tetapi meliputi kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab sekolah. Pelaksanaan kurikulum tidak hanya dibatasi oleh 4 dinding kelas saja, tetapi dalam pelaksanaan kurikulum ini bisa dilaksanakan dalam ruang kelas maupun di luar kelas dengan tujuan yang hendak dicapai. Sistem penyampaian yang digunakan, guru harus disesuaikan dengan kegiatan atau pengalaman yang akan disampaikan. Karena itu, guru harus mengadakan berbagai kegiatan belajar mengajar yang bervariasi, menarik, yang sesuai dengan kondisi siswa, agar dalam proses penyampaian materi, siswa dapat menangkal pembelajaran dengan cepat dan siswa dapat menerima pembelajaran dengan baik. Peranan kurikulum. Kurikulum sebagai pedoman pendidikan yang direncanakan secara sistematis mengemban peranan yang sangat penting bagi siswa untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni mempersiapkan siswa agar bisa hidup di masyarakat dengan memiliki kemampuan dan menerapkan nilai-nilai yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan dapat mengembangkan kemampuan siswa sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya. Oleh karena itu, kurikulum merupakan komponen pendidikan yang sangat penting yang tidak hanya berisi tujuan dan arah pendidikan, tetapi juga menjadi pengalaman belajar yang harus dimiliki oleh setiap siswa. Nah, dalam kurikulum juga mempunyai beberapa peranan yang sangat penting. Di antaranya, peranan konservatif, di mana peranan ini mampu melestarikan berbagai nilai budaya sebagai warisan masa lampau dan dikaitkan dengan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi. Jadi, melalui peranan ini, kurikulum berperan dalam menangkal berbagai pengaruh yang dapat merusak nilai-nilai luhur masyarakat. Peranan kritis dan evaluatif. Kurikulum ini berperan untuk menyeleksi nilai dan budaya mana yang harus dimiliki
atau budaya mana yang harus dipertahankan oleh peserta didik yang bisa bermanfaat bagi kehidupan mereka. Peranan kreatif. Dalam hal ini, kurikulum dapat menciptakan dan menyusun hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa kini dan masa yang akan datang, untuk membantu setiap individu peserta didik dalam mengembangkan setiap potensinya. Maka kurikulum menciptakan pelajaran, pengalaman, cara berpikir, serta kemampuan dan keterampilan yang baru yang memberikan manfaat bagi kehidupan mereka. Fungsi kurikulum. Selain memiliki peranan, kurikulum juga mempunyai fungsi. Yang pertama, bagi guru. Fungsi kurikulum bagi guru sebagai pedoman dan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Karena proses pembelajaran yang tidak berpedoman pada kurikulum tidak akan berjalan dengan efektif, sebab proses pembelajaran adalah proses yang bertujuan pada sistem pendidikan. Yang kedua, fungsi kurikulum bagi kepala sekolah, di mana bertujuan untuk menyusun perencanaan dan program sekolah. Di sini, kepala sekolah bertujuan untuk mengajukan saran dan prasarana sekolah, serta penyusunan berbagai kegiatan yang ada dalam sekolah. Yang ketiga, tujuan pendidik. Tujuan pendidikan akan tercapai secara optimal jika ada kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua. Fungsi kurikulum bagi orang tua, di mana berfungsi sebagai pedoman untuk memberikan bantuan